Sebelum saya memulai khotbah saya mau sampaikan satu hal. Selama ini yang kita dengar tentang Yesus adalah keberhasilan dan kebaikannya. Ternyata Yesus punya kegagalan. Ada yang tahu? Dia gagal membencimu dan membenciku. Dia Allah Tuhan yang penuh kasih. Kita kasih aplaus buat Yesus kita. Amin. Perkenalkan, nama saya Rio, saya melayani di Sinode. Percayalah kalau saya berjenggot aman, karena saya cukur 55.000, nggak bawa duit 5.000-nya, jadi jenggotnya nggak ikut dicukur. Ya, jadi safe, khotbahnya nggak mungkin aneh-aneh ya, karena saya juga melayani Sinode. Terima kasih Pak Eri, Ibu, thank you. Dikasih kesempatan melayani firman Tuhan, dahsyat Tuhan ya. Saya lama bersembunyi di radio, saya melayani di BFM, cukup lama. Dan beberapa tahun terakhir Tuhan izinkan melalui Pak Gembala, saya dipercaya untuk membidangi satu pelayanan di Sinode. Sore hari ini terasa luar biasa, karena ini adalah rumah pertama saya. Jadi jujur saya banyak melayani di tempat lain, tapi hari ini sedikit little bit nervous ya. Karena ini sesuatu yang lain di tempat ini bagi saya. Tapi izinkan saya mau menyampaikan kebaikan Tuhan yang saya alami sampai hari ini, dan saya yakin impact ini akan terus terjadi sama kita kalau kita mau percaya total sama Yesus yang kita junjung, sembah, dan kasih. Amin. Mari, boleh dibuka. Saya dikasih tema besar dalam bulan ini, True Love, ya. True Love. Nah, tema besarnya ini dari Ulangan 6 ayat 5, saya bacakan untuk saudara. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Lantas saya berdoa, Tuhan, aku mesti ngomong apa ini? Karena true love ini sesuatu yang jamak terjadi, dipilih di bulan Februari. Nah, saya mau Tuhan kasih tunjuk sesuatu yang different, sesuatu yang membuat kita belajar banyak. Meskipun saya izinkan Tuhan untuk membuat saya lebih mudah menyampaikan ini dalam bahasa yang sangat sederhana, supaya nggak muluk-muluk dalam seminggu ke depan, saudara dikuatkan dan diingatkan terus. Saya lebih sedih kalau khotbahnya hebat, tapi keluar pintu saudara lupa. Apa tadi khotbahnya? Izinkan Tuhan bekerja dan Roh Kudus menyamai kita semua, amin. Dan saya mendapatkan satu yang besar, bahwa tema kecilnya hari ini adalah halusinasi cinta. Nah, ini ya. Apa sih? Nah, mari kita buka Alkitab dan Alkitab kita ya. 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai 8. Kalau Alkitab dibuka lembarannya, kalau Alkitab dijubiti silakan ya. Yang sudah ketemu katakan amin. Ketemu gede ya. Baik, saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Tentu bicara kasih, orang banyak banget mengenal yang namanya eros, filia, agape, storge. Tapi saya nggak sedang mau bahas itu, biar pendeta yang selanjutnya yang membahasnya. Karena itu nanti sudah punya bagian masing-masing ya. Tapi hari ini kita mau belajar lebih dalam. Ternyata orang mengasihi itu nggak cukup statement bahwa I love you, selesai. Atau yang dunia katakan, saya paling benci kalau ada denger bapak-bapak, papa-papa, mama-mama yang ngajarin anaknya, nak, kamu kerja yang keras supaya kamu dicintai. Saya beritahu sore hari ini, yang dicintai duitmu saja. Hati-hati, dompetmu tipis, engkau ditendang. Carilah kasih yang sesungguhnya. Gak pernah mengecewakan. Siapa namanya? Yesus. Dia junjungan kita
yang nggak pernah ingkar janji, Besti. Mari kita belajar lagi dari Markus 4 ayat 35 sampai 41. Boleh dibuka? Boleh PPT selanjutnya ya. Oke. Ada 3 hal yang mesti kita waspadai. Yang pertama, mempercayai Tuhan secara total dalam kehidupan. Bukan mempercayai ya. Kita sudah sering kali salah dalam berbahasa Indonesia. Bukan mempercayai, tapi memercayai. Kalau mau dibuka nanti di kamus bahasa Indonesianya boleh dibuka ya. Memercayai. Saya mau bacakan buat saudara ya. Markus 4, 35-41. Angin ribut diredakan. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang. Siapa yang ngajakin? Siapa yang ngajakin? Ngajak siapa? Murid-muridnya. Kok tahu? Baca Alkitab tiap hari ya. Yesus ngajakin murid-muridnya nyebrang. Yesus berkhotbah di pinggir danau. Dia berkhotbah dengan murid-muridnya, lalu mengajak menyeberang. Pergi kemana? Gerasa. Dalam perjalanan tidak semulus apa yang dibayangkan. Mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat, dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu, Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa. Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, siapa gerangan orang ini? Sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Enakkah nggak dipercayai? Ada yang pernah nggak dipercayai? Saya tidak lahir dari rahim Kristen. Saya terlahir agnostik. Ada yang tahu agnostik? Halo? Nggak ada yang tahu? Agnostik? Kasihan, kemana saja selama ini? Ada yang tahu agnostik? Ada? Boleh? Apa? Maju, ayo. Nggak gigit pendetanya, suntik COVID sudah 3 kali ya. Ayo, sini dong, boleh. Apa? Wah, ini anu ya, yang manis selalu berbuah yang manis. Silakan ambil hadiahnya. Iya, ayo mari. Karena Februari ada coklatnya ya. Ini tasnya nggak tahu ada apa isinya ya. Ya, ayo, mari. Yang mau usaha selalu ada berkat. Amin. Diberkati ya, coklat Soko Pendeto ya. Saya percaya Tuhan, tapi saya nggak punya agama. Saya nggak dididik dalam agama, karena saya pada waktu itu mengetahui papa saya, mama saya, itu kebingungan. Ditipu orang-orang beragama, sehingga kami nggak percaya. Mestikah aku beragama? Dalam pencarian, saya mengalami banyak hal. Saya meragukan bagaimana agama bekerja, tetapi Yesus tidak melakukannya pada saya.
Dia mempercayai saya. Dari banyak kegagalan hidup saya, dipakailah saya sampai hari ini. Jadi, Yesusmu tidak sama dengan dunia ini yang suka sekali kalau kita gagal. Dunia ini kalau suka sekali kita gagal, lihatlah kalau gak percaya. Teman kita, sahabat kita, lebih banyak tepuk tangan kalau kita gagal dibanding kalau kita berhasil. Boleh disurvei nanti. Saya percaya yang ada di ruangan ini berbahagia dengan orang yang berbahagia dan sedih bersama orang yang sedih. Jangan tepuk tangan bersama orang-orang di lingkungan penyemooh. Kalau melihat orang lain berhasil, engkau sedih, hancur hatimu, dan engkau bersuka cita dengan kegagalan orang lain. Saya yakin di tempat ini nggak ada. Amin. Yesus tertidur. Pernah bertamu ke rumah teman? Pernah bertamu ke rumah teman? Ada yang nggak punya teman? Punya semua? Pernah bertamu? Ngobrol. Tiba-tiba temanmu itu tertidur. Keren ya? Pernah ditinggal tidur temannya? Ngobrol, asik? Pernah? Teman macam apaan itu? Pernah ditinggal tertidur? Kira-kira kalau tertidur, kenapa? Bosen? Capek? Mendadak? Banyak. Tapi Pak Heri ini meruntuhkan sudah. Mau tak tunggu jawaban yang lain-lain, jawab bosen. Jangan biarkan Yesus bosan dengan hidup kita karena membiarkan dia tertidur, karena nggak kita libatkan dalam hidup kita. Yesus tertidur di tengah-tengah gelombang yang dahsyat. Yesus keilahiannya tidak perlu dipertanyakan. Siapa yang punya masalah dan stres, nggak punya tidur, nggak bisa tidur? Halo, belajarlah pada Yesus sore hari ini. Dia punya hati yang setenang samudera raya yang luas itu. Dia redakan kesetresannya, ketakutannya. Dia mampu kalahkan semua itu. Kita juga diberi teladan. Kalau gelombang itu ditenangkan, diredakan, masalahmu Tuhan akan bantu selesaikan dengan komitmen kita. Dia penuh kasih. Dia bangun, dia hardik semua gelombang itu. Dia rindu engkau dan saya libatkan, dipercaya. Tidak hanya diundang dalam hidup kita, dia ingin dipercaya sama kita. Ada yang kemarin datang ibadah nginden tutup tahun 2022, datang ya? Yang datang 2021, 2020, 2019, 2018, kemarin melewati masalah, minggu lalu, tahun lalu, 2 tahun lalu, semua melewati masalah, usahanya sepi. Kok masih yakin melewati tahun-tahun itu sampai hari ini, kita sampai hari ini ada? Pernah naik pesawat? Belum? Didoakan ya, cepat naik pesawat. Tak turunkan. Naik kapal? Pernah. Naik bus? Pernah. Naik taksi? Ojol? Kebacut naik gak tahu ya. Pernah lihat ijazah pilot? Pernah lihat SIM ojolnya? Kok percaya diantar sampai tujuan selamat? Tapi kenapa Yesus kau biarkan tidur? Karena enggak kau percaya dan kau biarkan bosen nunggu hatimu mengasihinya secara total. Yang takut usahanya gagal, yang sudah bertahun-tahun karirnya mangkrak, nggak naik-naik jabatan. Kono masalah kabeh, kot baku gagal pak, saya pulang. Saya nggak mau
bertanya atau interogasi saudara, punya masalah apa? Tetapi yang saya ketahui, bahwa Yesus bangun dari tidurnya dan membantu semua murid-muridnya. Dia meredakan kegelisahan murid-muridnya. Saya meyakini Danau Galilea, atau banyak literatur mengatakan Sea of Galilee. Kenapa dikatakan Sea of Galilee? Karena ini adalah danau yang lebih mirip laut. Luasnya 166 km persegi. Kedalamannya 43 meter. Kok bisa tahu? Moco. Ini adalah dataran terendah kedua di dunia setelah Laut Mati. Sama-sama menerima air dari Sungai Yordan. Laut Mati terima, Sea of Galilee juga menerima air dari Sungai Yordan. Yang membedakan adalah Sea of Galilee menerima airnya dan terus membagikan ke aliran sungai yang lain, ke danau-danau kecil yang lain untuk menjadi berkat. Jadi bisa mengairi se-Israel, bisa jadi air minum orang-orang Israel. Banyak ikan, kalau kita ke sana, orang Indonesia paling pintar ngasih nama ya. Ikan apa? Petrus. Lebih mirip mujair nila, tapi lebih hambar. Jadi kalau punya berkat ke sana diizinkan Tuhan, bawa sambal yang banyak dari Indonesia. Nah, ketika air itu dibagi-bagikan, berkat itu melimpah, akan digantikan dengan air-air yang membual-bual terus yang baru. Sementara Laut Mati, air dari Sungai Yordan itu dibiarkan tertampung selama-lamanya, mengendap bau amonia dan lain sebagainya, bau belerang dan lain sebagainya. Tapi orang Indonesia bangga ke sana, dilumurkan lumpur-lumpur itu sekujur tubuh. Ya, kelebihannya di sana cuma kalau renang nggak bisa tenggelam. Yang nggak bisa berenang boleh coba nanti ya. Cuman mesti bawa air kemasan ya. Kalau kena mata pedih sekali. Karena airnya disimpan saja, nggak dibagikan, maka air itu menjadi bau, kandungan mineralnya berlebihan, segala yang berlebihan jadi nggak baik kalau kita simpan saja, menjadi busuk aromanya. Murid-murid Yesus karena pekerjaannya adalah tukang siomay. Murid-murid Yesus kerjaannya apa? Nelayan. Berarti nggak ngantuk ya. Harusnya kalau nelayan takut sama ombak enggak? Enggak. Kalau takut sama ombak, pasti anak istrinya nggak makan apa-apa, nggak punya hasil. Tetapi diceritakan bahwa mereka sangat amat ketakutan dengan ombak dan angin yang besar. Maka saya menemukan di Matius, dalam bahasa aslinya Septuaginta Yunani, dinyatakan ini seismos. Seismos. Ilmu yang mempelajari tentang gelombang dan gempa di bawah laut. Bahasa singkatnya tsunami. Maka saya lebih percaya terjadi tsunami yang dahsyat di sana pada saat itu, sehingga membuat nelayan-nelayan yang sangat expert itu takut, ketakutan yang begitu dahsyat. Jadi bukan gelombang sama angin remeh-temeh, tentu gelombang yang besar karena tsunami, ada gempa yang dahsyat. Mereka takut, sementara Yesus tertidur. Bayangin, junjungan kita ini ngajarkan sesuatu sama kita. Tenanglah di dalam segala kegelisahanmu. Engkau bisa membeli obat tidur, engkau nggak pernah bisa membeli tidur yang nyenyak, sekalipun kasur terbaik ada di rumah kita. Kuasai dirimu,
Karena kasih Yesus bersama Anda dan saya. Gelombang diredakan. Tapi jangan biarkan kita nggak percaya sama Yesus. Itu yang terjadi sama kita dan hidup keseharian kita. Ada yang suka nggak dipercaya? Yang dapat coklat pernah nggak dipercaya? Mikir, ingat-ingat, pernah nggak dipercaya? Nggak pernah, dipercaya terus ya. Puji Tuhan. Pernah nggak percaya? Pernah dong. Ada yang pernah nggak dipercaya? Nggak enak sama sekali. Saya pernah diragukan oleh seorang psikolog. Saya mampu menyelesaikan S1 saya. Saya dihakimi oleh analisanya hari itu. Saya hanya lulus D3 maksimal. Dan ketika Yesus melakukan segala sesuatu, saya menerimanya. Saya lahir di gang kecil di sebuah kampung. Teman saya rata-rata mati ditembak polisi karena jadi tukang jambret atau terbunuh karena kami berantem. Saya meninggalkan tempat itu, Tuhan bawa saya. Dan bersyukur Tuhan beri kemurahan. Saya menyelesaikan beasiswa saya sampai S2. Saya tidak pernah memimpikan saya punya paspor. Saya nggak pernah memimpikan saya diizinkan Tuhan. Saya bertemu dengan banyak pengusaha. Saya nggak pernah menjadikan itu pilihan. Pikiran saya terbesit sedikit pun. Dan hari ini saya melihat segala sesuatu yang saya alami hanya karena kasih dan kemurahan Tuhan. Dia percaya sama saya yang nggak bisa dipercaya ini. Dia, Yesus, yang menantikan kau percayai total. Yang ragu, bisnisnya sedang hancur, usahanya sedang kolaps, karirnya yang gak menanjak, gajinya yang ditunda oleh perusahaan. Percayalah, Yesusmu sanggup membuka tingkap berkatmu, gaji dari perusahaan, berkat penghidupan dari Tuhan. Saya pernah bekerja di satu perusahaan yang cukup unik. Jangan ditiru ya. Sore ini tak kasih tahu. Mumpung duitnya belum sebanyak yang saya ceritakan ini. Kalau duitnya sudah sebanyak dia, punya perusahaan di berbagai macam negara. Saya bekerja di sana. Bos saya ini, mantan bos saya ini punya 2 istri. Ketika meninggal dunia, saya dihadapkan pada pilihan, ikut istri 1 atau istri 2. Enggak disuruh ngawin ya, maaf. Bantu saja. Saya memutuskan untuk resign di puncak karir saya. Saya sangat rumit. Biasa hidup dalam kemewahan, mendadak harus terjun bebas. Pada saat terjun bebas itu, ada mantan direksi di perusahaan yang sebelumnya saya bekerja. Ini sebenarnya kisah usang dan saya nggak mau jadikan doktrin, karena nggak selalu demikian. Tapi izinkan ini supaya menjadi kisah nyata yang gampang dicerna. Saya diminta untuk bantu cairkan dana jaminan hari tua beliau. Kira-kira kalau diminta untuk bantu nyairkan dana JHT, uang lelahnya berapa? Tak mintai pendapat. Nah, bisu terpaksa ya. Wah, mentalnya enggak baik. Masih ada ya? Tambah gede ya? Langsung ngacung. Aduh, gagal saya jadi pendeta ya. Oke. Kira-kira berapa? 300.000. Wah, itu merendahkan saya banget. Tapi terima kasih. Maju deh. Itu merendahkan saya ya. Tapi nggak apa-apa ya. Berhubung karena itu ya, tak kasih yang separuh. Sorry. Thank you ya. Oke, Tuhan berkati. 300.000 ini ungkapan jujur ya. Pengusaha pelit.
Saya memang cuman antri 3 jam. Di hari yang pertama. Di hari yang kedua, beliau di mobil, saya antrikan lagi dan panggil namanya. James. Pasti bukan saya James, nama saya Rio ya. Pak, sudah waktunya tanda tangan. Datanglah, oke, tanda tangan. Di foto singkat kata keluar. Thank you ya, sudah dianterin ya. Baik Pak. Saya pulang, nanti kalau cair tak kabarin. Baik Pak. Saya percaya saja. Jadi kuncinya percaya. Pulang 3 hari kemudian. 3 hari ya, kayak Tuhan Yesus bangkit. Telepon saya. Rio, uangnya sudah cair. Aku transfer ke rekeningmu. Nah, saya nggak ngalamin seperti kesaksian-kesaksian yang nggak ngapa-ngapain, ditelepon, ditransfer. Saya masih kerja dulu rupanya. Jadi doktrinnya bisa berbeda. Makanya saya nggak mau jadikan itu kan contoh kasus yang ditelepon sama tajik-tajik ya tak transfer ya gitu. Saya nggak, saya masih kerja. Jadi jangan khawatir kalau kalian nggak ngalamin yang seperti yang kesaksian yang itu, ada temennya. Saya juga harus kerja sama ya. Jangan gampang sambat ya. Nah, saya ditransfer. Saya kaget. Kamu cek, langsung tak cek m-banking saya menderdek. Jangan-jangan 250.000. Kan 300 katanya. Saya cek 300 itu jelas melecehkan saya. Kalau ada yang presisi, tak kasih yang lebih hebat. Loh, ini coklat lebih mahal. Kalau ada yang presisi, rombongan saya jangan nebak, tak lempar. Ada yang tahu presisi kira-kira saya ditransfer berapa? Ya, 107 juta. Nggak masuk akal. Bingung. Saya kaget. Pak, nggak kebanyakan loh. Kalau kebanyakan balikin. Thank you Pak, Tuhan berkati atau top ya. Daripada dia berubah pikiran. Kasih aplaus Tuhanmu yang dahsyat. Dia memelihara saat dia, Yesus itu, kau percaya? 1, intimidasi saya 10 menit gini ya. Tuhan Yesus ampuni aku ya. Padahal saya duo ini Pak. Buyar jam 9 boleh? Ngambek sama saya nanti. Wes tak cepetin ya. Yang kedua ya, mengampuni. Wes tak cepetin. Langsung aja Matius 18:21 sampai 22. Yang atasnya boleh dibaca di rumah ya. Matius 18:21 sampai 22. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali? Yesus berkata kepadanya, bukan. Aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Siapa yang suka ngomong? Sabar ada batasnya. Siapa yang suka ngomong sabar ada batasnya? Saya mau kejujuran. Sabar ada batasnya. Oh jujur, sip. Siapa? Sabar ada batasnya. Sabar kabeh yo. Berarti besok saya tidak mau lagi khotbah ini ya. Sabar jemaat Betani. Tak beritahu, baca ini baik-baik. Pada masa itu, budaya Yunani, Yahudi dan Yunani betul. Itu 3 kali mengampuni itu dahsyat. Jadi kalau hari ini negara kita ini peraturan perundang-undang tenaga kerjanya SP3 sebetulnya niru budaya Yahudi dan Yunani. Pengampunan 3 kali. Maka Petrus ingin tampak wow di hadapan Yesus sampai 7 kali. Supaya Yesus berkata, wah kok hebat. Tapi ternyata apa jawaban Yesus? Sampai berapa? Cok susu dipatahin. Sampai berapa? Angel ya nyebutnya ya. Sampai 7. Angel ya toh. Artinya sabar nggak ada batasnya. Yang datang sama pasangan boleh ditoleh. Kalau nggak mau noleh,
Nah, yang ditoleh sampingnya itu orang yang paling sering melukai. Betul apa betul? Suami itu pinter cari duit, baik, nggak gampang ngamuk, nggak pernah nipu, nggak pernah ngambek, bisa manjat genteng, nggak takut sama tikus, rapi nata lemari, nyuci mobil nggak usah disuruh, nyuci motor nggak usah disuruh, baik hati, nggak pernah nyembunyikan duit, ngasih duit belanja banyak. Tak kasih tahu ibu-ibu, CCCC yang belum berkeluarga, yang mau merit, suami yang saya sebutkan tadi, suami itu nggak pernah ada. CCCC, mama-mama yang sempurna, masakannya enak, sabar nggak cerewet, nggak ngomel. Perempuan itu, oh pinter sekarang sudah ya. Agak rugi ngundang aku ya. Tak beritahu. Lihat pasangan samping kiri kanan. Yang mau merit, yang belum mau merit, nggak mau merit siapa? Mau semua ya. Noleh, ditoleh pasangannya, ditoleh, please ditoleh deh. Tak kasih tahu sambil ngomong, kamu bukan malaikat sayang. Maka kamu nggak pernah sempurna. Tapi justru karena nggak sempurna itu, kasih Tuhan menyempurnakan. Pilih pengampunan itu sekarang. Jangan tunda. Suamimu kalau sudah dingin nggak ada artinya. Angel mudeng. Nek wis ndek ICU kan arti ini. Tidak ada gunanya. Istrimu, engkau akan rindu cerewetnya. Kalau dia sudah masuk liang kubur, engkau akan cari, kok gak ono sing nyerewetin saya ya. Mumpung masih seger hidup, bernafas lega, kasihi dia, ampuni sekarang ada salahnya. Mengampuni adalah syarat kedua mengasihi, jadi jangan pernah gagal mengampuni. Ada yang perkawinannya sudah lama? Lebih dari 10 tahun? Pak Eri ojo. Ada yang lebih dari 10 tahun perkawinan? Ya sebenarnya wes timbangannya gak ono wes iki rada anu. Apa sing lain? Siapa yang lain ini? Pasangannya, Pak? Waduh, enggak dibawa. Waduh, enggak dibawa. Saya butuh pasangannya juga. Yang sepasang. Jangan nuding, Pak. Saya diajak suruh kemari. Nah, ayo. Mana? Yang mana? Yang mana? Ayo. Ayo, waktuku aku salah dibalang mereka ya. Ayo. Saya terintimidasi. Saya minggu lalu main di Batam ya. Itu layarnya gede banget ya. Kurang 3 menit gitu. Mentol tak sawat kan ya, tapi kejauhan ya. Lah kok sekarang terulang 10 menit. Waduh. Ayo. Siapa? Ayo cepetan. Aku selat sini ini. Ayo. Halo. Kok pemalu semua ya? Tak kayak kabeh wis iki lho, PPN. Ayo sing maju iki lho. Iki gak apik mlebu tasku mana. Wis tak siap iki modal iki. Ayo, pasangan. Ya wis ini wis. Ayo kene. Ini kroni saya juga ya. Jadi ini teman FA lama ini. Ayo, sini. Nah, ini contoh luar biasa ya. Saya tahu persis kisah mereka. Jadi kalau contoh pengampunan ini war biasa ya. Bukan luar ya, war biasa. Loh, ayo sak suaminya. Aku gak butuh ijenan. Ya wis, itu aja. Buat emang menek-menek tipu. Loh, yo tetep. Bu, namanya siapa? Maca Karun. Dina. Pak, namanya siapa? Uce. Ya. Ucok cerah singkatan itu ya. Bu, merit berapa lama Bu? 16 tahun. Kasih aplaus ya. Di pengadilan negeri itu luar biasa menyeramkan. Kawin 3 bulan, cerai. Tak pikir, ini jagung kan? Kok 3 bulan panen gitu ya?
panen kok cerai, menyedihkan ya mereka itu ya. Jangan kawin kalau mau cerai. Bu, siapa yang sering bikin masalah? Kalau saya ditanya, dia. Temen Pak. Ya biasa salah. Wes, kamu benar terus, aku yang salah terus. Pria banget ya. Bu, salahnya apa biasanya? Tadi yang disebutkan, Apa itu? kalau nyuci mobil harus disuruh, nyuci motor harus disuruh. Boleh wujud apa bantu? Disuruh semuanya pokoknya. Terus maunya ya? Maunya harus tahu semuanya sendiri. Wah, ya, buya satu. Pak, kalau dimarah-marahin, ya apa caranya menerimanya? Didengarkan. Ini pasti bukan saya. Aku ajak dulu ya. Sering-sering tajam minggat dulu ya. Sebelum saya jadi pendeta ya. Saya di zaman Tuhan luar biasa, sekarang nggak minggatan. Saya istri saya nggak ikut. Tapi itu ada anak gadis saya ya, ikut ya. Nanti boleh tanya, papanya nggak pernah minggat. Pak, biasanya Pak, kalau marah-marah yang mumpuni dulu siapa? Wah, itu susah. Susah kabeh. Loh, berapa menit? Kalau saya nggak bikin ruwet, ya sudah. Ini ya. Oh ini dipelajari. Kalau saya sudah, ya sudah. Kalau ibu, untuk ruwet. Iya, menjaga. Jangan. Menyisakan luka. Bahasa Jermannya itu tadi janggat bahasa Jermannya, janggat gitu ya. Menyisakan luka. Pernah tahu tembok di paku? Dicabut, ada bekasnya di sini. Hati-hati dengan itu. Izinkan Tuhan menutupnya sempurna. Siap masuk perkawinan, siap terluka. Tapi izinkan Tuhan yang membalut lukamu sempurna. Kalau luka luar, obatnya apa? Betadine. Kalau obat dalam, luka dalam, ikhlasi. Ya. Mesti ikhlas Bu. Harus. Terus ya apa caranya? Tipsnya mengatasi kemarahan. Itu dulu ya, tapi kalau sekarang itu semakin kesini saat saya benar-benar menyarankan apa ya itu tadi yang kedua itu benar-benar saya lakukan mengampuni. Wow, ini serangan pendeta. Terbaik tadi gampang. Bu, apa cara mengampuni yang terbaik? Yang pernah saya lakukan itu yang pasti totali saya bilang kalau karena dia pernah buat salah ya, dan saya bilang sama Tuhan saya menyerah gitu. Mengadu ke Tuhan. Pertama itu yang saya lakukan. Oke. Saya menyerah. Ada 18 Bu? Maksudnya? Yang pertama itu kan? Menyerah dan menyerahkan segala sesuatunya kepada Tuhan. Saya melakukan bagian saya, yaitu mengampuni suami. Melakukan bagian kita sempurna. Jangan pernah ditunda, lakukan sekarang, ampuni. Bu, tak kasih coklat tapi gak gawe kamu Bu. Karena yang pelajaran selanjutnya, yang ketiga tolong slide. Memberi dalam ketulusan. Jadi, kalau engkau mencintai, engkau hanya menerima. Banyak yang mampu lakukan. Tapi kalau engkau mengasihi, mencintai, engkau harus melakukan, sanggup memberi dalam ketulusan. Kalau menerima saja, gak usah dilatih. Semua orang siap menerimanya. Nanti tak bahas dalam sesi yang berbeda, menerima dan memberi. Tapi kamu punya kewajiban Bu, bagikan yang tampangnya jomblo, kasih. Supaya kamu belum dulu. Nah, bapaknya satu kasih Pak. Pak kasih yang perempuan, ibu kasih yang laki. Sembarang wis, maksudku itu nek ngomong kok. Segera. Ayo. Cepetan waktu usaha habis sembarang. Pokoknya coba akhirnya ibu. Aku runyam kok. Oh. Dahsyat ya. Memberi dalam ketulusan. Mereka memberikan, nggak berharap kembali. Bu. Loh ini yang di bagianmu yang sudah penuh kasih.
memberi dalam ketulusan, selalu Tuhan izinkan menerima berkat yang lebih baik. Amin. Dia tidak pernah berhutang, totally tidak pernah berhutang sama kita. Dia penuh kasih. Jangan gagal lakukan 3M. M yang pertama apa? Mempercayai. M yang kedua apa? Mengampuni. M yang terakhir apa? Memberi. Tak bacakan ayatnya. Pada suatu kali, Markus 12:41-44. Pada suatu kali Yesus duduk menghadapi peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar. Lalu datanglah seorang janda yang miskin dan ia masukkan 2 peser, yaitu 1 duit. Maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya." Hati-hati, ayat ini sepertinya melegitimasi kita. Memberi itu berapa saja bisa, tulus, sukarela. Tapi hati-hati, seringkali kita berusaha nipu Tuhan dengan kata ketulusan. Ketulusan. Yang penting aku memberikannya tulus. Padahal harusnya kita mampu memberi 100.000. Tapi kita memberi uang pecahan yang terkecil. Hati-hati. Ingat, semua milikmu, miliknya Tuhan. Bahkan hidup kita. Jadi kalau kita memberi, berikan yang terbaik. Dia nggak butuh sama apa yang kita miliki. Karena semua hidup kita adalah miliknya total. Jangan berdebat soal ini. Lakukan kebenaran. Lakukan ketulusan memberi. Ada yang kerja bank? Ada yang kerja bank? Ya wes, ket mau wangel ditakoni ya. Yesus tentu dipecat. Kalau Yesus ngomong, oh itu yang satu peser itu ya, 2 peser 1 duit itu ya, itu besar. Tentu bank ngomong, orang-orang kaya ngasih jumlah besar itu yang terbesar. Tetapi Yesus mengajarkan bukan apa yang kamu berikan, tapi apa yang tersisa dari hidupmu. Semua hidupmu serahkan pada Tuhan. Saya nggak lebih benar dari saudara. Saya juga masih terus belajar. Saat ini saya khotbahkan, saya masih belajar. Jadi 3 hal ini jangan sampai gagal kita lakukan. Lakukan sekarang, jangan tunda. Pemain musik, silakan. Saudara, saat Petrus datang kepada Yesus soal mengampuni, 7 kali ke Tuhan. Dan kita seringkali excuse. Tahu kata-kata kita yang seringkali kita pakai excuse. Dan kata-kata ini, hati-hati, seringkali dipakai iblis. Manusiawi. Baru sadar, manusiawi kok aku marah-marah itu. Gak ada satupun kata di Alkitab memakai kata manusiawi. Ampuni. Lakukan sekarang. Ini yang prinsip kalau kita mau dipercaya sama Tuhan. Lakukan, memberi dalam ketulusan. Jangan tunda. Do it now. Mari kita puji.